Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hanum Andrianingrum dengan NIM 18622011403 Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Pengaruh elemen Ford Diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Apa yang memicu penelitian ini? Motivasi atau isu penelitian, laporan keuangan dapat menjadi suatu instrumen yang sangat penting dalam operasional sebuah entitas karena dapat mencerminkan kondisi finansial entitas tersebut. Ratio gap, kepercayaan yang berlaku bahwa organisasi besar dan perusahaan dijalankan atas dasar rasionalitas. Fenomena Association of Certified Fund Examiner AXFED 2016, korupsi terjadi 67% dari total association fraud di Indonesia dengan kerugian mencapai 10 miliar per tahun. Diikuti oleh penyalahgunaan laporan 2% ACFE Indonesia Chapter 2017. Pada bulan Mei 2015, terjadi kecurangan laporan keuangan oleh Toshiba melalui accounting fraud senilai $1,22 miliar. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian ratio gap dan fenomenal dengan baik. Yang selanjutnya, apa yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Adanya sebuah hubungan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual manajer perusahaan manufaktur dalam fungsi keuangan, kegiatan menghindarkan pajak, dan kualitas pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan. Kritik, peneliti tidak menampilkan dengan jelas novelty penelitian pada bagian abstraksi ataupun pengantar peneliti. Selanjutnya, raising question atau perumusan masalah. 1. Apakah stabilitas keuangan atau financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? 2. Apakah tekanan eksternal atau external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? 3. Apakah target keuangan financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Apakah kondisi industri, nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Apakah effective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? 6. Apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? 7. Apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kritik, peneliti telah menuliskan perumusan masalah secara jelas. Perumusan masalah dijelaskan secara eksplisit dan mendetail sehingga membuat pembaca mengetahui apa saja yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan, financial stability, terhadap kecurangan laporan keuangan. 2. Untuk mengetahui pengaruh tekanan external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. 3. Untuk mengetahui pengaruh target keuangan, financial target, terhadap kecurangan laporan keuangan. 4. Untuk mengetahui pengaruh kondisi industri atau nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. 6. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. 7. Untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik, peneliti telah menulis tujuan penelitian secara jelas, tujuan dijelaskan secara eksplisit dan mendetail sehingga membantu membaca mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Grand teori yang digunakan dalam penelitian yaitu
teori agensi teori, teori keagenan, Jensen dan McClellan 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang mengambil keputusan kepada agen. Kritik, peneliti hanya menjelaskan satu grand teori, sebaiknya menambahkan keterkaitan masalah penelitian ini dengan grand teori yang lain yang berkaitan untuk lebih memperjelas kesesuaian penelitian dengan grand teori lainnya. Namun untuk grand teori pada penelitian ini, yaitu teori agensi, telah dijelaskan secara eksplisit dan diperjelas beberapa pembahasan penelitian ini. Selanjutnya, hipotesis penelitian. H1. Financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H2. External pressure berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H3. Financial target berpengaruh positif terhadap kecurangan keuangan. H4. Natural of industry berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H5. Ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H6. Opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H7. Pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik, relaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependen dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. A. Rancangan penelitian, yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan studi kausal, yaitu studi yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dependen yang mampu mempengaruhi variabel dependen. Metode analisis yang digunakan metode regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Definisi operasional variabel. Financial stability, Acheng, external pressure, debt to asset ratio, financial target ROA, natural of industry inventory, effective monitoring BDOUT, opini audit. Perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian terhadap bahasa penjelasan. B. Perusahaan yang mendapat selain opini tersebut. Pergantian direksi. Terdapat perubahan direksi perusahaan, tidak terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 0. C. Teknik penarikan sampel. Purposive sampling perusahaan manufaktur terhadap Bursa Efek Indonesia BEI periode tahun 2016 sampai 2018. D. Unit analisis. Terpilih 13 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 171 perusahaan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari metode studi dokumentasi dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. F. Uji kelayakan, uji analisis kuantitatif. D. Metode analisis data, uji berpasangan 2 model diantaranya yaitu uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier. Kritik, rancangan penelitian sudah cukup jelas pada penelitian ini, hanya butuh pemahaman bagi pihak reviewer atau pembaca untuk mencermati kembali. Kesimpulan sudah cukup jelas peneliti sudah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian, peneliti telah memberikan penjelasan terkait penelitian dengan spesifik. Implikasi, peneliti telah menuliskan implikasi penelitian untuk peneliti selanjutnya, investor dan calon investor, sebagai masukan bagi perusahaan terkait antisipasi untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.